Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wa nafa wal intifa wal mudakara wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata ilal khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rabi bin Sulaiman, Sami'tu Syafi'iyya yaqul yahtaju talibul ilmi ila thalathati asya'a tulil umri wa sa'atil yadi wad dhakai. Dikatakan oleh Rabi bin Sulaiman, murid daripada Imam Syafi'i ada dua Rabi bin Sulaiman dan ada lagi Rabi yang lain. Ini termasuk ketawaduan daripada Al-Imam Rabi, Syekh Rabi bin Sulaiman. Beliau mengatakan, kuntu la atajarra'u ala syurbil ma wa Syafi'i nadhirun ilayya. Aku tidak berani minum air, sedangkan saat itu guruku Imam Syafi'i memandang kepadaku. Adabnya, tawadhu'nya ini luar biasa Syekh Rabi ini kepada gurunya, yaitu Al-Imam Syafi'i. Begitu juga Imam Syafi'i kepada gurunya, yaitu Imam Malik. Termasuk manfaat ilmu daripada seorang murid, tawadhu', ihtiram kepada gurunya. Dikatakan oleh Rabi bin Sulaiman, aku mendengar guruku Imam Syafi'i berkata, yahtaju talibul ilmi ila thalathati asya'a. Kalau seseorang mau pergi ke tanah suci Mekah misalnya, mudah-mudahan kita ditakdirkan, itu pasti bawa bekal. Disiapkan semuanya, paspornya. Gak ada KTP di sana, KTP itu Indonesia, paspor disiapkan. Kemudian apa? Disiapkan buku kuning meningitis, tiket pesawat disiapkan, hotel tempat menginap disiapkan, makan 3 hari, 3 kali sehari disiapkan, semua disiapkan. Begitu juga orang yang mau mencari ilmu, mereka itu perlu 3 hal kata Imam Syafi'i agar dia bisa mendapatkan ilmu dan ilmunya manfaat barokah. Yang pertama, tulil umri. Tuli ini kalau kita kasroh berarti tuli ini i'rabnya badal ba'd min kul, badal daripada salatah. Kalau kita baca tulul umri, berarti tulu ini khabar daripada mubtada yang mahdhuf. Takdiruhu hiya tulul umri. Tergantung siapa yang membaca, tergantung. Yang pertama, mencari ilmu itu perlu tulul umur yang panjang. Mudah-mudahan kita, khususnya guru kita yang di sini keluarga besar, diberi panjang umur dalam keadaan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu ini kalau diibaratkan suatu kota jauh sekali, memerlukan beberapa waktu untuk menempuhnya. Gak cukup setahun, 2 tahun, 10 tahun untuk mencari daripada ilmu. Seandainya kita hidup 1000 tahun, kita gunakan semuanya 1000 tahun untuk mencari ilmu, maka dalam waktu 1000 tahun kita tidak akan mendapatkan ilmu semuanya dengan sempurna. Gak ada habisnya itu ilmu. Semakin kita mengambil itu ilmu, semakin banyak kita dapatkan di dalamnya. Semakin terus kita ambil, semakin banyak di dalamnya. Ibaratnya samudra yang tidak bertepi. Beda dengan yang lainnya, kita ambil akan berkurang, tapi tidak dengan ilmu. Gak akan habis itu ilmu dia dipelajari.
Makanya baginda Nabi bersabda, Pak, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Kenapa? Karena ilmu itu nggak ada habisnya. Kullu masdattu ilman isdattu jahlan, kata Imam Syafi'i. Semakin aku bertambah ilmu, semakin bertambah kebodohanku, kata Imam Syafi'i. Oh, ternyata seperti ini. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan ilmu, sebelumnya kita ini bodoh, berarti tidak mengenal, tidak memahami. Setelah memahami baru kita mendapatkan yang namanya ilmu. Jauh jaraknya. Perlu tulul umur, panjang umur. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Wasa'atil yad, sa'atil sa'ah, kemampuan ya tangan, artinya perlu kemauan. Kalau nggak ada kemauan mencari ilmu, meskipun dia duduk ada di pesantren 10 tahun nggak akan dapat ilmu. Ya paling kalau kebaikan ya pasti dapat ya. Di pesantren diajarkan sholat berjamaah, di pesantren diajarkan wirid, pasti dia akan mendapatkan kebaikan, nggak mungkin. Cuma untuk mendapatkan ilmu perlu ada yang namanya sa'atul yad, kemauan. Harus ada kemauan dari diri kita ini untuk mencari ilmu. Kalau orang nggak ada kemauan mana bisa dapat? Ada orang kerja tapi nggak ada kemauan, ya malas kerjanya. Aturan-aturan sebagai karyawan yang ada di perusahaan pasti akan dilanggar olehnya, kenapa? Dia nggak mau. Ada orang nggak ada kemauan, kemudian mau apa? Mau masak, ya nggak jadi masakannya. Apapun itu perlu yang namanya apa? Kemauan. Orang itu menjadi bisa, menjadi mampu kalau ada kemauan. Tanpa kemauan tidak akan terjadi. Harus ada yang namanya kemauan. Seperti kita duduk sore hari ini. Kalau nggak ada kemauan, kita nggak akan duduk, malas. Kalau ada kemauan, kita bawa kitab, kita mencatat, kita mendengarkan, kita amalkan nantinya. Itu semua perlu sa'atul yad, perlu kemauan. Yang ketiga, wadzaka, perlu yang namanya zaka. Zaka itu kecerdasan. Tapi ini bukan poin yang ketiga ini. Artinya kalau orang bodoh nggak boleh belajar, tidak. Kalau orang cerdas itu sempurna dia mendapatkan ilmu. Tapi kalaupun dia cerdas tidak mau mutolaah, cerdas nggak mau murojaah, cerdas nggak mau belajar, dia sama dengan memiliki kendaraan, beli kendaraan Alfa nggak dipakai, cuma dibuat pajangan. Yang ditumpangi apa? Yang ditumpangi dokar, padahal punya mobil bagus. Ini artinya tidak menggunakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal ini penting. Makanya sebagian ulama mengatakan pemberian Allah yang istimewa itu akal. Dengan akal seseorang ini bisa meraih segalanya. Memang hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang punya akal, dia bisa melihat, oh alam ini berubah-ubah. Matahari dari timur ke barat, siapa yang menggerakkan? Pasti dia akan mengejar, memikirkan. Oh berarti ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan adalah pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecerdasan ini hanya pelengkap. Tapi kalaupun dia nggak cerdas, mau belajar, mau berusaha, itu istimewa. Wa ila dzalika asyaral gail, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'unbika ay sa'ukhbiruka antafsiliha bi bayani zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan memperoleh ilmu, tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Sebagian ulama ini 6 syarat ini jika dilakukan oleh seseorang maka dia akan mendapatkan yang namanya ilmu. Sa'unbika an tafsiliha bi bayani. Saya akan memberikan kabar kepadamu, sa'ukhbiroka, saya akan memberikan kabar kepadamu perincian daripada 6 dengan penjelasan-penjelasan berikut.
Yang pertama zakain, kecerdasan. Istimewa kalau seseorang punya kecerdasan, itu istimewa. Mohon kepada Allah, berdoa agar mendapatkan apa? Kecerdasan. Karena ini hibah min Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang itu doanya apa? Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Ya Allah, saya minta pemahaman daripada para nabi-nabi, wa hifdzal mursalin, penjagaan untuk para rasul-rasul. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wal masyraba safil hani. Doa kepada Allah agar diberi kecerdasan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki Tuhan, Tuhannya mustahil. Kalau dengan Allah tidak ada yang namanya mustahil. Bi amrihi kana, dengan perintahnya, dengan kehendaknya sesuatu akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hirsin, belajar itu harus punya sifat hiris, semangat. Cerdas tapi gak semangat percuma, harus semangat. Sabar orang mencari ilmu itu, perlu kesabaran orang mencari ilmu. Hiris, harus ada semangat untuk menjadi apa? Pejuangnya Nabi Muhammad, semangat untuk menjadi penerus Nabi Muhammad, semangat menjadi ulamanya Nabi Muhammad. Jangan belajar semangat untuk mencari harta. Dengan ilmunya dia akan menumpuk-numpuk harta. Dengan ilmunya dia akan menjaring harta. Dengan ilmunya dia ingin menjadi seorang yang kedudukannya tinggi. Bukan. Semangat di sini semangat untuk menjadi penerus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad itu nabi yang paling mulia, maka yang mengikuti Nabi Muhammad adalah orang yang mulia setelah Nabi Muhammad. Makanya sahabat itu orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad. Kenapa? Yang selalu bersama Nabi Muhammad. Semangat cari ilmu, jangan malas. Semangat. Wajtihadin, bersungguh-sungguh. Ijtihad. Ulama dulu itu bisa meraih ilmu begitu banyak karena ijtihadnya, karena kesungguh-sungguhannya mencari ilmu. Sungguh-sungguh mereka. Diceritakan ada Habib Ahmad itu, zaman dulu itu nggak ada lampu seperti ini, ya pakai lampu pakai gas. Itu beliau setiap membaca kitab sambil pakai imamah, pakai sunnahnya Nabi baca. Gak kelihatan, mendekat gini, gak terasa imamahnya terbakar, diganti lagi, baca lagi, terbakar lagi, sampai ganti 13 kali. Sampai 13 kali ganti imamah. Kenapa? Saking sungguh-sungguhnya belajar. Al-Imam Ibn Syahid itu mengarang kitab hadis, musannafnya itu kalau zaman dulu ratusan jilid. Mungkin kalau zaman sekarang sudah ada percetakan, mungkin bisa jadi puluhan jilid. Zaman dulu ratusan jilid. Itu kalau nggak sungguh-sungguh nggak bisa ngarang kitab. Kalau nggak ada sungguh-sungguh nggak bisa mengarang kitab. Harus ada kesungguh-sungguhan, baik murid ataupun guru sama, harus ada kesungguh-sungguhan. Murid jika bersungguh-sungguh, ya dia akan mendapatkan ilmu. Guru bersungguh-sungguh dengan mengajarnya, maka dia tidak akan lupa dengan yang dipelajari. Sodakoh daripada ilmu, sodakotul ilim at-ta'lim. Sodakoh daripada ilmu itu mengajar. Kalau ingin tidak lupa pelajarannya, disodakohkan dengan apa? Mengajari orang lain. Sungguh-sungguh. Kalau cerita masalah kesungguh-sungguhan ulama ini buahnya nanti di sini akan diceritakan. Gak perlu saya ceritakan sekarang, nanti akan diceritakan di sini. Bagaimana kesungguh-sungguhan daripada para ulama sampai mereka jadi orang-orang hebat. Wa bulghatin, belajar itu perlu bulghah. Perlu apa? Perlu modal. Beli apa? Beli kitabnya, beli buku, beli bolpen, beli alat-alat mandi, beli baju takwa,
beli sandal keperluan orang belajar. Mungkin perlu membayar daripada SPP. Kenapa? Karena gurunya itu meluangkan waktunya untuk mengajar dia. Dia punya keluarga juga ada di rumahnya, tapi mereka tinggalkan demi apa? Mengajar kita ilmu, demi mensedekahkan ilmunya kepada kita. Perlu bulgho, orang belajar itu perlu yang namanya bulgho. Wa irsyadi ustadzin. Yang kelima, petunjuk guru. Ini yang istimewa. Yang sering tanya kepada guru kalau nggak paham. Oh, ini ibarah gimana maksudnya? Tanya kalau nggak paham. Kalau nggak paham, nanti dipaksakan ngawur akhirnya pemahamannya. Harus bertanya. Makanya dikatakan apa dalam pepatah? Malu bertanya, sesat di jalan. Ya benar. Sesat di jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya, ini maksudnya apa? Ini gini, di kitab lain begini. Apa ini? Kok seperti bertentangan? Tanya. Pasti guru itu tahu. Kenapa? Karena dia punya sanad. Punya sanad guru. Pasti juga membaca kitab yang sama dan mendapatkan kejelasan daripada guru-gurunya. Watuli zamanin. Nah tadi itu perlu waktu yang lama untuk belajar. Gak ada orang belajar setahun langsung jadi ulama instan, gak ada. Yang lainnya instan bisa, jadi pejabat instan bisa. Kenapa? Keluarkan uang yang banyak, bayar semua orang yang nyoblos jadi. Tapi ilmu, keluarkan ilmumu sebanyak-banyaknya setahun gak bakal jadi. Perlu waktu yang banyak untuk belajar. Perlu waktu yang banyak untuk belajar. Kalau kita buat makanan, tinggal dipanasin, digoreng, selesai jadi. Tapi ilmu digoreng, gosong, tak bisa. Perlu waktu yang lama untuk mencari ilmu. Perlu waktu yang lama. Kita pernah bertemu dengan salah seorang guru. Anda ini bisa sampai menjadi mufti itu gimana cara belajarnya? Apa kata beliau? Saya 25 tahun megang kitab fikih saja nggak tak lepas, nggak dilepas. Ya pantes dia memahami daripada ilmu-ilmu 25 tahun dipegang nggak dilepas itu kitab. Ya, kalau ingin ahli ya begitu. Ilmu itu bukan turunan. Tidak ada anaknya habaib pasti alim, anaknya kiai pasti alim, enggak. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu diperoleh dengan cara belajar. Anaknya petani, anaknya pelaut, anaknya siapapun yang belajar, yang mencari ilmu, ya dia pasti akan menjadi orang alim. Pasti akan menjadi orang alim. Disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala oleh Al-Imam Dhahabi, diceritakan oleh Al-Imam Al-Mizzi dalam kitabnya Tahdzibul Kamal. Al-Imam Zuhri, Imam Zuhri ini guru daripada Imam Malik. Suatu saat beliau berkunjung kepada penguasa Abdul Malik. Abdul Malik ini penguasa. Ketika sampai dan duduk di hadapan Raja Abdul Malik, Imam Zuhri ini berasal dari Mekah. Penguasa Abdul Malik, raja ini bertanya, siapa yang menggantikan kamu ada di kota Mekah? Kalau kamu keluar, siapa yang menggantikan di sana? Kalau nggak ada orang yang alim, yang punya ilmu memimpin, ya amburadul nanti itu daerah atau kota. Dijawab oleh Imam Zuhri, Atok bin Rabah. Atok bin Rabah yang menggantikan aku ada di kota Makkah. Ditanya oleh Raja Abdul Malik, bima sadahum, dengan apa Atok bin Rabah memimpin penduduk Makkah? Penduduk Makkah ini dipimpin oleh Atok bin Rabah dengan apa? Kata Abdul Malik. Imam Zuhri menjawab, bidyana war riwayah, dipimpin dengan ketaatan kepada Allah dan dengan riwayat ilmu hadis, ada dengan ilmu. Terus
Dikatakan, ditanya oleh Abdul Malik bertanya, minal Arab am minal mawali? Itu Atha bin Rabah dari bangsa Arab atau dari mawali, mantan budak? Dijawab oleh Zuhri, minal mawali, dia ini mantan budak. Baru tanya, bimasa dahum, dengan apa memimpin? Bidyana war riwayah. Oh, kalau dia memimpin dengan agama dan memimpin dengan ilmu, itu bagus, katanya Abdul Malik. Kemudian Abdul Malik kembali bertanya, man yasudu ahlal Yaman? Siapa yang menjadi pemimpin di negeri Yaman? Dijawab oleh Zuhri, qultu Tawus bin Kaysan. Yang memimpin ada di Yaman Tawus bin Kaysan. Kembali bertanya Abdul Malik, minal Arab am minal mawali? Dia dari bangsa Arab atau dari bangsa budak, mantannya budak? Dijawab oleh Zuhri, minal mawali, dia mantan budak, bekasnya budak. Oh, bima sadahum, dengan apa dia memimpin penduduk Yaman? Kata Abdul Malik. Dijawab oleh Zuhri, Imam Zuhri, bima sadabihim Atha, sebagaimana yang dilakukan oleh Atha, bidyana wa riwayah. Dijawab oleh Abdul Malik, innahu la yanbaghi dzalik. Ya memang harus seperti itu seorang pemimpin dengan ilmu, memimpin dengan ilmu. Kemudian bertanya Abdul Malik, man yasudu ahla Masar? Siapa yang memimpin penduduk Mesir? Qala Zuhri, berkata Zuhri, Hubaib bin Yazid. Yang memimpin penduduk Mesir Hubaib bin Yazid. Abdul Malik kembali bertanya, minal Arab am minal mawali? Dia dari bangsa Arab atau mantan budak? Qultu, dia oleh Zuhri, minal mawali. Dia dari bangsa budak, mantan budak dia ini, bekasnya budak. Kembali bertanya Abdul Malik, man yasudu ahla Syam? Siapa yang memimpin penduduk Syam? Syam itu Libanon, Lubnan, Suria, Urdun, Yordania, Palestina, ini namanya Syam ini. Pertempuran akhir zaman ya di 4 negara ini nanti akhir zaman Imam Mahdi. Ini tempatnya pertempuran itu di akhir zaman. Siapa yang menjadi pemimpin dari penduduk Syam? Qultu, kata Zuhri, Makhul Abdun Nubi taqathu imra'atun min Hudzail. Yang menjadi pemimpin daripada penduduk Syam yaitu namanya Makhul. Dia seorang budak Nubi Eropa, Afrika, dimerdekakan oleh seorang perempuan dari suku Bani Hudzail. Dalam hati si Abdul Malik, kok bukan orang Arab ya yang jadi pemimpin? Kok semuanya mantan budak? Abdul Malik ini orang Arab. Kembali tanya Abdul Malik, man yasudu ahlal jazirah? Siapa yang menjadi pemimpin negeri Jazirah, mungkin Bahrain sekitarnya itu? Dijawab oleh Zuhri, Maimun bin Mahran. Imam Maimun bin Mahran ini yang memandikan jasad Imam Ali bin Abi Thalib. Kembali bertanya Imam Zuhri, Abdul Malik Raja, minal Arab am minal mawali? Dia ini dari bangsa Arab atau dari keturunan budak? Dijawab oleh Zuhri, qultu minal mawali. Dia dari mantannya budak. Kok budak semua ini katanya. Kembali bertanya, man yasudu ahla Khurasan? Siapa yang memimpin daerah Khurasan? Dulu itu, kalau sekarang kan Indonesia presidennya satu. Kalau dulu itu semua negara Islam pemimpinnya satu. Seperti Khulafaur Rasyidin, seperti Abdul Malik. Negara-negara yang lain itu ibaratnya gubernur-gubernur saat itu. Siapa yang memimpin penduduk Khurasan? Khurasan itu kalau sekarang ini Iran, Afghanistan, Tajikistan, ini Khurasan. Siapa yang memimpin penduduk Khurasan? Qultu, kata Zuhri, Ad-Dhahhak bin Muzahim. Dhahhak bin Muzahim. Minal Arab am minal mawali? Dari orang Arab atau dari turunan budak? Minal mawali. Wah, budak lagi. Kembali bertanya, man yasudu ahla Basra? Basra itu tempat hebat-hebat ini. Ulama-ulama tempatnya di sana. Siapa yang menjadi pemimpin Basra? Qultu,
Qultu kata Zuhri, dijawab oleh Zuhri, Hasan bin Abil Hasan. Ada riwayat dalam Syiar A'lamin Nubala Imam Hasan Al-Basri. Dijawab, minal Arab aminal mawali. Tanya, minal Arab aminal mawali, dari bangsa Arab atau dari turunan budak? Minal mawali katanya. Dari bangsa apa? Dari turunan budak. Kesel ini si raja. Wailak ya Zuhri, celaka kamu wahai Zuhri. Man yasudu ahla Kufah, siapa yang memimpin penduduk Kufah? Dijawab oleh Zuhri, Ibrahim An-Nakhai. Sering kita mendengar dalam kitab Ibrahim An-Nakhai biasanya. Ditanya, minal Arab aminal mawali, dari bangsa Arab atau dari bangsa budak, turunan budak? Minal Arab katanya. Baru terakhir dari minal Arab. Laqad farraksani, kamu telah membuat aku lega wahai Zuhri katanya. Aku takut katanya si siapa namanya? Si penguasa ini raja, aku takut. Haula yakhthub 'alal manabir wal Arab tahtahu. Aku takut ini mereka semua ini yang bukan turunan Arab, khutbah di atas mimbar dan orang Arab duduk di bawah mendengarkan. Dari dulu itu ya ada orang yang fanatik buta, fanatik salah seperti ini ada. Merasa dirinya itu kaum yang mulia. Saya takut nanti ini mantan Buddha, ini mantan Buddha meskipun alim, nanti dia naik mimbar khutbah orang Arab ada di bawah. Apa jawaban Zuhri? Wahai raja, innahu dinun man hafidhahu sada wa man dayya'ahu saqat. Ini termasuk bagian daripada agama wahai raja. Man hafidhahu, siapa yang menguasai ilmu, siapa yang mempelajari ilmu, sada, dia akan menjadi pemimpin, penguasa. Wa man dayya'ahu saqat, siapa yang menyia-nyiakan ilmu maka dia akan apa? Akan gugur ada di bawah. Artinya apa? Siapapun yang menguasai ilmu, dia anak petani, dia anak pelaut, dia anaknya siapapun, dia pasti akan menjadi orang yang mulia. Ini bukti. Siapa yang punya ilmu. Kalau masalah ini anak guru, ini turunan Kanjeng Nabi, itu beda. Itu masalah ihtiram. Tapi masalah menjadi pemimpin, dia yang memiliki ilmu lebih berhak daripada yang di bawah ilmunya. Ini ajaran daripada salafus saleh. Faidatun. Qala Sayyidina al-Imam Ahmad bin Zaid al-Habsyi nafa'allahu bih, yanbaghi liman arada an yantafi'a bil ilmi huwa fi nafsihi faqat min ghairi nadharin ila kauni hadha yanfa'u ghairahu aw la yanfa'u ay yu'athira min al-ilmi ma huwa awqa'u atharan fi qalbihi wa aktharu tarqiqan lahu wa ay yuqayyidahu bil kitabati wat takriri aw nahwi dhalik mimma yaziduhu rusukhan fa inna dhalika anfa'u lahu min kathirin min al-ulumi allati la yajidu biha ma dzukira min at-ta'thiri wat tarqiqi wal khusyu' wa hakadha yakunu fi jamil a'mal. Wal aqwal wa ghairi dhalik yataharra ma huwa la'iqu bihi wa in kana la yaliqu bihi wa la yunsabu ghairuhu. Hadza fi man arada ayan tafi'ah huwa fi nafsihi faqat. Dikatakan oleh Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain ini murid daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Jauh jaraknya. Habib Abdullah Haddad ini rumahnya di Tarim, di Hawi tepatnya. Habib Ahmad bin Zain itu di Hauto. Anggap seperti sini Sidoarjo. Tiap hari ini mondar-mandir Habib Ahmad bin Zain belajar kepada Habib Abdullah Haddad. Habib Abdullah Haddad umurnya masih 17 tahun. Habib Ahmad bin Zain umur 40 tahun. Untuk masalah ilmu, meskipun tua dia menjadi murid bukan suatu aib. Kalau dalam majelis mereka meskipun lebih muda umurnya tapi dia alim, dia harus di depan. Dia harus di depan. Kenapa? Karena kita menghormati ilmunya. Ilmu ini yang kita hormati, yang mahal harganya.
Datang itu Habib Ahmad bin Zaid tiap hari. Umurnya sudah berapa? 40 tahun. Al-Habib Abdul Haddad umurnya berapa? 17 tahun. Tapi umur 17 tahun sudah mengarang kita apa? Risalah Tuhmu Ahwana. Umur 17 zaman dulu. Sekarang itu pun beliau Al-Habib Abdul Haddad mulai kecil, mulai bayi, buta. Tapi bisa ngarang kita banyak. Mendapatkan apa? Bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Habib Ahmad bin Zaid, yang bagi liman arada ayyantafi'a bil ilmi huwa fi nafsi, sepatutnya bagi orang yang ingin mengambil manfaat daripada ilmu, huwa fi nafsi, dia sendiri misalnya. Siapa orang ingin mencari ilmu untuk dirinya sendiri, ini orang mencari ilmu itu ada dua. Ada ilmu itu untuk dirinya sendiri, sudah pasti. Semua orang mencari ilmu itu pasti yang pertama untuk dirinya sendiri. Mengerti bagaimana caranya wudhu, mengerti bagaimana caranya sholat, mengerti caranya ibadah yang lainnya. Ada orang yang mencari ilmu, yang kedua ini manfaat untuk orang lain. Kenapa? Karena dia alim. Dia jadi ustadz, jadi ulama. Gak semua sama pemahaman daripada seorang murid. Ada yang sulit memahami kitab, bebel sudah otaknya, gak ada masalah. Bukan berarti orangnya seperti itu dilarang untuk belajar, tidak. Dia belajar untuk dirinya sendiri. Mungkin dia semampunya untuk mengajarkan kepada orang. Tapi orang yang alim lebih hebat, sayang kalau ilmu itu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau bisa diajarkan kepada yang lainnya. Ini pembahasan kalau dia belajar untuk dirinya sendiri. Min ghairi nadharin, tanpa melihat ila kauni hadza yanfa'u ghairahu aw la yanfa'u. Ada orang mencari ilmu untuk dirinya sendiri. Tanpa dilihat ini ilmu bermanfaat untuk orang lain atau tidak, enggak usah dilihat. Yang penting untuk siapa? Diri sendiri. Untuk orang lain manfaat atau tidak, kita enggak mau tahu. Yang penting ini ilmu yang kita pelajari untuk diri sendiri. Ayyu athira minal ilmi ma huwa awqa'u atharan fi qalbi wa aktsaru tarqiqan lah. Kalau cari ilmu untuk diri sendiri, maka pentingkan yu'thira, mementingkan ilmu yang awqa'u atharan fi qalbi. Cari ilmu, pentingkan pelajaran yang dipelajari, yang mana itu ilmu awqa'u atharan fi qalbi, yang meninggalkan bekas dalam hati, sing gampang dipelajari. Ojo sing ruwet-ruwet dhisik, sing gampang dulu. Wa aktsaru tarqiqan lah, dan yang paling banyak memberikan kelembutan dalam hati. Ya mungkin juga ilmu tasawuf. Kalau di sana itu tarim itu, kalau orang belajar fikih dibarengi dengan belajar ilmu tasawuf. Kalau nggak ada tasawufnya, nggak ada remnya nanti ilmu fikihnya. Ada tasawufnya itu ada remnya. Cari ilmu yang paling berkenan dalam hati dan paling banyak memberikan kelembutan dalam hati kalau untuk diri sendiri. Dan kalau bisa wa ayyuqayyidahu bil kitabah, diikat itu ilmu dengan ditulis. Karena ilmu itu ibaratnya binatang buruan. Caranya berburu, mendapatkan binatang buruan dengan apa? Ya kita bawa tombak atau membawa apa? Anak panah. Kalau ilmu, apa tombaknya? Apa anak panahnya? Apa? Bolpen wal qalamu. So itu. Pak bolpen, tulis pelajarannya. Tulis, gak perlu guru itu menyuruh, ayo tulis gak? Tulis yang mana kamu anggap itu manfaat. Kalau yang kamu bisa memahami dan gak gampang lupa, dengan didengar bisa ya cukup. Kalau enggak tulis, takut lupa. Wat takrir, diulang-ulangi itu pelajarannya. Pagi belajar dengan guru, sore dipelajari, malam dipelajari lagi. Pelajaran apa? Pelajaran siang. Pelajaran pagi itu dipelajari lagi, siang hari diulangi sendiri, malam hari diulangi lagi, begitu. Ulama dulu itu sampai mengulangi pelajarannya ratusan. Al-Imam Fakhrur Razi
Al-Imam Fakhr Razi itu yang ngarang tafsir Ar-Razi itu kalau mengulangi pelajarannya sampai 1000 kali. Ini belajar nggak mau diulangi. Kalaupun mengulangi 2 kali, kepingin jadi orang alim nggak bisa. Yang Imam Fakhr Razi itu yang ngarang tafsir Ar-Razi 1000 kali ngulangi, 1000 kali diulangi pelajarannya. Yuk pantas jadi ulama. Dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, bit takrir yahsulu ta'thir, dengan diulang-ulang maka akan membekas. Batu itu keras, tiap hari kita gores dengan paku, tiap hari membekas nggak lama-kelamaan? Membekas. Apa sebab membekas? Karena ada takrir, pengulangan tiap hari, pengulangan tiap hari, diulangi pelajarannya. Au nahwi dzalika mimma yazidu rusukhan, atau selain dicatat, ditulis, terserah diapakan, yang penting yaziduhu rusukhan, yang menambah rusukhan, wah, terserap itu ilmu, biar gak lepas, apapun caranya. Fa inna dzalika anfa'u lahu min katsirin minal ulum allati la yajidu biha ma dzukira min at-ta'thir wa tarkil khusu. Yang seperti ini, kata Habib Zain, itu lebih manfaat daripada banyak ilmu tapi nggak ada ta'thir, nggak ada bekasnya, tidak memberikan tarkik kelembutan dalam hati, tidak menambah kekhusyuan, ketakutan kepada Allah. Ya lebih baik ilmu yang sedikit tapi memberikan manfaat. Wa hakadza yakunu fi jam'il a'mal wal ahwal wal aqwali wa ghairi dzalika yataharram ma huwa laiku bihi wa in kana la yaliqu bihi wa la yunasibu ghairahu. Begitu juga dalam semua amal-amal ibadah, dalam semua keadaan dan ucapan, dia harus bisa memilih yang cocok untuk dia walaupun itu tidak cocok dan tidak pantas bagi yang lain. Ini bagi orang yang ingin manfaat untuk dia sendiri. Contoh, kita misal ada orang punya skill, punya keahlian apa? Punya keahlian untuk bercocok tanam. Ya bagusnya dia kalau sekolah, ya sekolah pertanian. Mungkin yang lain gak cocok dengan dia. Kenapa? Yang lainnya mungkin ahli mesin, ahli elektronik, yang mungkin yang lain itu ahli yang ini. Biarin. Kita cari untuk apa? Diri sendiri. Kita keahliannya apa? Bertani. Ya belajar tentang ilmu pertanian. Kalau kita ahli pertanian, belajar mesin, sulit nanti, bingung nanti memahaminya. Kenapa? Keahliannya kita ada di mana? Pertanian. Begitu juga yang punya keahlian dalam mesin, ya pelajari ilmu yang hubungannya dengan mesin. Kalau dia mempelajari ilmu yang lainnya seperti bertani, bercocok tanam, ya tidak cocok. Cari yang cocok pada dia. Coba kita belajar ilmu ini apa? Oh, kita ini cocok dengan A. Ambil dulu A, baru nanti berpindah kepada yang B. Jangan ngambil yang B dulu. Kenapa? Bosan nanti, gak ada semangat untuk belajar. Kenapa? Karena yang dipelajari bukan sesuatu yang disukai. Gak usah jauh-jauh. Laki-laki kalau senang sama perempuan dikejar sampai dapat, kasih hadiah apapun caranya, yang penting dapat. Orang ilmu sama, dia cari ilmu, cari yang sesuai dengan kemauannya dulu apa? Cari begitu. Keahlian juga sama. Seperti di pondok pesantren, itu guru sudah paham. Kita itu diajari ilmu semuanya dari yang paling rendah, yang tidak membuat rumit kepala, sumpah pusing. Kalau langsung diajari nahwu, langsung alfiyah, ya sumpah. Diajari yang pelan-pelan dulu, mungkin yang bahasa Indonesia. Begitu. Fikih juga begitu, dipelajari yang paling rendah dulu. Kalau langsung diajari Fathul Mu'in, repot memahaminya sudah. Yang rendah dulu, yang rendah dulu. Wa amma man arada ayan fa'a ghairahu bil ilmi min ibadillahi fayanbaghi ayyakuna qat-tabibil ladzi yaduru fid da'i wa sababihi wa madatihi wa yu'til maridha ad-dawa'a alladzi yaslu lida'ihi wa rubbama ja'ahu man kanat bihil illatu nafsuha fa yutihi da'an akhar ghairu alladzi atahu al-awwala li ma'rifati ana sabab al-mujib li illati ghairu sabab al-mujib li illati al-akhar. Kalau orang yang ilmunya ingin diajarkan kepada orang lain, hendaknya dia seperti dokter. Apa? Dokter itu mendiagnosa penyakit daripada pasien.
Kadang-kadang pasien yang datang sama sakitnya, kadang obatnya beda. Kenapa? Karena dokter mendiagnosa berbeda. Orang yang punya ilmu juga begitu, nggak semua murid dikasih ilmu yang sama. Mungkin dia ini dikasih yang lebih tinggi, yang ini nggak mampu, ya jangan dikasih yang tinggi. Dosisnya kurangi, mungkin fikihnya Majlis Safina, yang ini fikihnya mungkin Fathul Qorib. Dosisnya obatnya sama, tapi dosisnya berbeda. Kalau anak kecil kasih dosis tinggi, overdosis nantinya. Dokter juga gitu. Yandur fiddah, dilihat dulu penyakitnya. Pertama penyakitnya. Wasababihi, sebab penyakitnya itu apa? Wamadatihi, penyakit ini asalnya dari mana? Menular atau gimana? Akhirnya setelah didiagnosa, dilihat semuanya, wayu'til marido, dokter memberikan kepada marid, orang yang sakit, dawa alladzi yang yaslu cocok untuk penyakitnya. Jadi obat yang cocok untuk penyakitnya. Oh ini. Yes. Wa rubbama ja'ahu man kanat bil illa nafsu, kadang-kadang datang kepada dokter orang yang punya penyakit yang sama. Fayuti dawa'an akhar. Kadang dokter memberikan obat yang lain, ghairal ladzi atahul awal, bukan obat yang diberikan kepada pasien yang pertama. Lima arifati, karena dokter mengetahui anas sabab, karena sebab al-mujib li'illati ghairu sabab al-mujib li'illati al-akhar. Karena penyakit yang diderita oleh kedua nggak sama sebabnya dengan penderita yang pertama, pasien pertama. Penyakitnya sama, tapi karena penyebabnya berbeda, ya obatnya berbeda. Seperti itu orang punya ilmu ketika menyebarkan ilmunya kepada orang lain. Nggak sama itu orang-orang yang belajar. Mungkin ini ilmunya dikasih dosis sedikit, ini dosisnya lebih tinggi gitu, seperti dokter tadi. Wahakadal ulum yu'ta kullan ma yasluhu lahu minha. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain, setiap orang diberi yang cocok dosisnya untuk dia, jangan yang melebihi dosisnya. Wala yuqaddiru linnas ma yasluhu lahu min jasi. Jangan memperkirakan untuk orang apa-apa yang cocok dengan perkiraan dia, jangan diperkirakan yang sama, jangan. Beda, setiap orang itu yang cocok ini ya ini. Jangan dipikir, oh ini sama, ini tidak bisa. Wa yakunu hadza aidan fi haqqi man yuridu tasnifa wa nahwa. Begitu juga orang yang ingin mengarang kitab atau yang semisalnya, sama semuanya. Jadi semua itu ambil porsinya masing-masing. Obatnya itu nggak bisa sama. Anak kecil sama orang dewasa, kalau sakit kepala beda. Mungkin kalau anak kecil dikasih konidin, yang besar bodrek. Kalau dibalik, yang kecil kasih bodrek, overdosis nanti bisa pingsan, tidak sadar. Yang besar dikasih konidin, tidak mempan. Kenapa? Dosisnya kecil. Jadi setiap orang yang punya ilmu harus tahu ini murid dikasih ilmu sampai berapa. Jangan melihat dengan kemampuannya sendiri tuh guru, karena alim dikasih pelajarannya tinggi, jangan. Tapi lihat dia ini mampunya mendengarkan ilmu sampai seberapa. Seperti itu seorang guru. Seperti tabib dokter tadi memberikan obat yang layak, yang bisa dikonsumsi oleh pasien tadi. Jangan diberi obat yang lebih tinggi, yang nggak cocok dengan pasiennya. Akhirnya apa? Overdosis tadi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.